Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Om Chandra TV Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang fenomena akibat pergerakan bumi dan bulan. Materi ini terbilang cukup banyak sehingga akan saya sampaikan poin-poinnya saja. Secara pengertian, rotasi berarti perputaran benda pada porosnya. Sedangkan revolusi berarti gerakan mengelilingi secara berulang-ulang. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Satu kali rotasi bumi sama dengan 23 jam 56 menit. Kecepatannya adalah 1600 km per jam. Arah rotasi dari barat ke timur. Poros bumi sedikit miring 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Efek dari poros bumi yang miring 23,5 derajat adalah durasi siang dan malam yang berbeda. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di pembahasan yang berikutnya. Akibat rotasi bumi ini, maka terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap ke arah matahari ketika berputar pada porosnya akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Yang kedua, mempengaruhi juga terhadap kegiatan makhluk hidup. Mayoritas makhluk hidup beraktivitas di siang hari, sedangkan saat malam hari mereka istirahat. Yang ketiga, mengakibatkan adanya perbedaan waktu di 24 daerah waktu, sebagaimana yang ditampilkan di gambar di samping ini. Yang keempat dan kelima, mengakibatkan adanya pembelokan arah angin dan pembelokan arus laut. Yang keenam, mengakibatkan gerak semu harian matahari. Akibat rotasi bumi, maka kita yang ada di bumi melihat seolah-olah mataharilah yang bergerak berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya matahari tidak bergerak, tetapi bumilah yang bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Satu kali revolusi bumi sama dengan 365 hari, 5 jam 48 menit 45,1814 detik. Bentuk orbit lintasan bumi agak lonjong, seperti yang ditampilkan di gambar berikut. Revolusi bumi juga memiliki keunikan. Tiap tanggal 3 Januari, posisi perihelion atau jarak terdekat antara bumi dan matahari terjadi, yaitu 147.097.800 km. Sedangkan tiap 4 Juli, posisi aphelion atau jarak terjauh antara bumi dan matahari terjadi, yaitu jaraknya 152.098.200 km. Akibat revolusi bumi. 1. Berubah-ubahnya durasi siang dan malam. Antara tanggal 21 Maret sampai dengan 23 September, kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Antara tanggal 23 September sampai dengan 21 Maret, kutub selatan lebih dekat matahari, sedangkan kutub utara lebih menjauhi matahari. Belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara.
Pada tanggal 21 Maret dan 23 Desember, kutub utara dan kutub selatan berjarak sama ke matahari. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Di daerah Khatulistiwa, matahari tampak melintas tepat di atas kepala. Inilah juga yang mengakibatkan adanya variasi suhu dalam setahun di bumi. Yang ketiga, akibat revolusi bumi adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Pergeseran posisi matahari ke arah belahan bumi utara terjadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan adalah pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Yang keempat, mengakibatkan perubahan kenampakan rasi bintang. Selama bumi berevolusi, maka sumbu bumi menghadap kepada rasi bintang yang berbeda-beda. Pergantian musim juga merupakan akibat revolusi bumi. Pada gambar di samping ditunjukkan perubahan musim yang terjadi di belahan bumi bagian utara, di mana terjadinya musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sekarang kita membahas tentang bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. 1. Rotasi. 2. Revolusi mengelilingi bumi. Dan yang ketiga, bersama-sama bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari, sebagaimana yang ditampakkan dalam gambar di samping. Rotasi bulan adalah gerak perputaran bulan pada porosnya. Satu kali berotasinya membutuhkan waktu 29,5 hari. Bulan berotasi dari barat ke timur. Poros bulan 5 derajat terhadap bidang orbitnya. Revolusi bulan adalah gerak perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Orbitnya berbentuk elips atau lonjong sehingga ada perigi, yaitu posisi terdekat bulan terhadap bumi, yaitu 363.104 km. Dan juga apogi, yaitu jarak terjauh bulan terhadap bumi, yaitu 405.696 km. Satu kali revolusi bulan mengelilingi bumi membutuhkan waktu 29,5 hari. Oleh karena itu, skala revolusi bulan sama dengan skala rotasinya. Perhatikan titik merah yang berada di bagian bulan yang tidak pernah terlihat dari bumi tersebut. Gambar di sebelah kanan menunjukkan rotasi bulan, sedangkan gambar yang di sebelah kiri menunjukkan revolusi bulan. Oleh karena itu, bulan hanya menampakkan wajah yang sama ke bumi, dan kita yang berada di bumi tidak bisa melihat bagian belakang bulan. Akibat revolusi dan rotasi bulan. 1. Terjadinya pasang dan naik air laut. Proses ini menjelaskan saat terjadinya air pasang naik, permukaan air laut akan naik. Sebaliknya, jika laut pasang surut, maka permukaan air laut akan menurun. Revolusi bulan terhadap bumi mengakibatkan air laut di bumi yang posisinya
menghadap pada bulan akan tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga menimbulkan pasang naik. Sebaliknya, saat air laut di bagian bumi yang tidak menghadap pada posisi bulan, maka mengalami pasang surut. Perubahan jumlah hari pada setiap bulan di kalender Hijriah. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriah atau disebut juga kalender Qamariyah. Jumlah hari pada kalender Hijriah adalah 30 dan 29 hari. Maka dalam satu bulan pada kalender Hijriah memiliki lama sekitar 29,5 hari. Yang hal ini menyebabkan dalam kalender Hijriah ditemukan adanya tahun kabisat. Berbeda dengan kalender Masehi, kalender Hijriah lebih cepat 11 hari dan menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. 3. Mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Ini terjadi ketika posisi bulan, bumi, matahari berada dalam satu garis lurus. 4. Mengakibatkan juga terjadinya gerhana matahari ketika posisi bumi, bulan, matahari dalam garis lurus. Yang kelima, mengakibatkan terjadinya macam-macam fase bulan. Fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Satu daur penuh fase bulan sama dengan 29,5 hari atau satu bulan. Perhatikan bagan fase-fase bulan berikut ini dan coba bandingkan juga dengan gambar dari NASA berikut ini. Kita perhatikan mulai dari bulan baru kemudian menjadi bulan sabit, lalu menjadi bulan separuh, lalu menjadi bulan cembung, kemudian bulan purnama, kemudian menjadi bulan cembung lagi, lalu menjadi bulan separuh, lalu menjadi bulan sabit, dan kembali menjadi bulan baru. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat, klik like dan share agar sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, sekalian klik loncengnya agar dapat mengikuti video-video dari Om Chandra TV channel berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.